semuanya, selamat bertemu kembali di channel saya Lisda Larasati Channel. Tonton sampai selesai video saya ya. Dan jangan lupa pilih like, subscribe, lonceng, dan ketik komentarnya. Halo anak-anak, kita kembali lagi belajar matematika ya. Kali ini kita belajar matematikanya tentang satuan panjang dan satuan berat. Kita lihat di papan ya. Jadi ini yang namanya ukuran satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan panjang yang harus anak-anak ingat, yang harus anak-anak hafal. Mau dihafalnya seperti biasa juga boleh. Kilometer, hektometer, dekameter, begitu ya sampai ke bawah sampai milimeter boleh. Atau mau anak-anak dengan lagu pun juga boleh. Atau anak-anak punya singkatan yang lain pun juga tidak apa-apa, silakan. Jadi kalau dia turun tangganya maka dikali, kalau tangganya naik maka dibagi. Kita lihat ke perhitungannya. Misalkan contohnya 5 km berapa meter ya? Nah, anak-anak lihat dulu nih, dari kilometer ke meter tangganya naik apa turun? Oh, tangganya turun. Berarti nanti dikali 1 gitu ya. Soalnya kan 5, tulis lagi 5 dikali 1. Terus nolnya gimana? Nolnya mengikuti tangga. Kalau tangganya 2, nolnya 2. Kalau tangganya 3, nolnya 3. Jadi anak-anak lihat nih, dari kilometer ke meter tangganya berapa? Kita hitung ya. 1, 2. Jadi kalau turun baru dihitung 1. Jangan 1, 2, 3, 4 gitu, bukan ya. 1, 2, 3. Oh, tangganya 3 berarti nolnya 3. Anak-anak lihat nih, kalau perkalian dengan 0, nolnya tinggal anak-anak pindahkan. Jadi dari ujung sini sampai ke ujung sini, nolnya ada berapa? Oh, nolnya ada 3. Ya sudah, pindahkan nolnya ke sini semua 3 nolnya kan. Nol kan sudah pindah nih semuanya, 3-nya ke sini nih. Sekarang anak-anak tinggal kalikan, 5 dikali 1 berapa? 5. Setelah 3 angka, kasih titik. Jadilah hasilnya 5.000. Inilah jawabannya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 6.400 cm berapa meter? Nah, anak-anak lihat nih, dari centimeter ke meter. Anak-anak lihat dari centimeter ke meter. Naik, berarti naik dibagi 1. Nanti nolnya ngikuti tangga gitu ya. Soalnya tulis lagi 6.400. Terus dari centimeter ke meter tangganya berapa? 1. Naik ya, naik baru dihitung 1 ya. 1, 2. Oh, tangganya 2 berarti nolnya juga 2. Kalau anak-anak mau kalikan 10 juga boleh. Karena dia tidak ada pangkat, maka setiap satu tangga 10. Kalau turun kalikan 10, kalau naik bagi 10 boleh. Tapi ibu khawatir nanti anak-anak menghitungnya jadi susah. 10, 100, 1000, 10.000 begitu. Jadi makanya ibu ngitungnya nolnya ngikuti tangga. Tangganya 2, nolnya 2. Tangganya 3, nolnya 3. Begitu ya. Jadi kalau seperti ini, centimeter ke meter. Berapa nih? Centimeter ke meter. 10, 100 itu boleh. Tapi kalau ibu tidak, jadi pokoknya kalau turun, kalikan 1. Kalau naik, bagikan 1. Nolnya mengikuti tangga. Maksudnya seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah hitung nih. Lalu kalau ada pembagian, nolnya tinggal anak-anak coret. Tapi harus imbang. Kalau kanan coret, kiri coret. Nggak boleh kanan saja, nggak boleh kiri saja. Jadi kita coret ya, kanan coret, kiri coret. Gitu ya. Terus masih ada lagi yang bisa dicoret? Masih. Coret lagi nih, kanan coret, kiri coret. Nah, ini sudah bukan lagi 6.400. Ini berapa? 64. Lalu, ini juga bukan lagi 100. Jadi berapa? 1. Jadi 64 bagi 1, 64 meter. Itulah jawabannya. Ini 64 meter, yang ini 5.000 meter. Begitu ya. Kita lihat lagi contoh yang lainnya ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Misalkan contohnya 48 desimeter berapa milimeter. Nah, anak-anak lihat tuh, 48 desimeter berapa milimeter. Nah, anak-anak lihat dulu nih, dari desimeter ke milimeter. Naik apa turun tangganya? Dari desimeter ke milimeter turun.
berarti dikali 1. 48 dikali 1. Terus nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangga. Nah, anak-anak lihat nih, dari desimeter ke milimeter tangganya berapa? 1, 2. Oh, tangganya 2. Berarti nolnya 2. Berarti 48 dikali 100. Berapa tuh? 4.800. Tinggal setelah 3 angka, anak-anak kasih titik. Jadi inilah jawabannya 4.800 milimeter. Begitu ya. Lalu kita lihat lagi contohnya yang berikutnya. Contohnya bagaimana? Misalkan 36.000 ini titik ya. Berarti 36.000 desimeter berapa dekameter? Nah, anak-anak lihat nih, dari desimeter ke dekameter. Dari desimeter ke dekameter. Oh, naik. Berarti dibagi 1. Tulis lagi soalnya, 36.000 dibagi 1. Terus nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangga. Dari desimeter ke dekameter, tangganya berapa sih? Nah, anak-anak lihat. Dari desimeter ke dekameter, desimeter ke dekameter. 1, 2. Oh, tangganya 2, berarti bagi 100. Ingat ya, pembagian dengan nol, anak-anak tinggal coret-coret. Tapi harus imbang. Kalau kanan coret, kiri juga coret. Begitu ya. Kita sekarang coret yuk. Kanan coret, kiri coret. Masih ada lagi yang bisa dicoret? Masih, yang mana lagi? Iya, yang ini coret, yang ini juga coret. Ya, maksudnya misalkan, oh yang ini nolnya telurnya didadar, yang ini diceplok, yang ini telurnya digoreng, yang ini direndang, misalkan gitu ya. Jadi, sekarang ini sudah bukan lagi 36.000. Jadi tinggal berapa nih? 360, berarti 360. Lalu ini juga bukan lagi 100, tinggal berapa nih? Tinggal 1. Berarti sekarang 360 dibagi 1. Berarti 360 dekameter ya. Itu jawabannya. Jangan lupa nanti anak-anak harus menulis satuannya ya. Jadi jangan cuma langsung 360 apa? 360 dekameter, maksudnya begitu ya. Terus kalau yang ini 4.800 milimeter, jangan lupa juga menulis satuannya. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Contoh berarti contoh yang ke-5. Contoh yang ke-5, contohnya begini. Nah, contohnya seperti ini ya. 78 km berapa desimeter? Anak-anak lihat lagi kan? Gimana tadi rumusnya? Kita lihat dulu tangganya. Dari kilometer ke desimeter, tangganya naik apa turun? Ya, tangganya turun. Berarti dikali 1. Tulis lagi soalnya. Soalnya di sini 78 kan? Tulis lagi 78 dikali 1. Terus nolnya bagaimana? Nolnya ngikuti tangga. Dari kilometer ke desimeter. Dari kilometer ke desimeter. Tangganya berapa ya? Kita hitung sama-sama ya. 1. Ingat ya. Turun baru dihitung 1. Begitu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Tangganya berarti 4, berarti nolnya ada 4 ya. Perkalian dengan 0, nolnya tinggal anak-anak pindahkan. Nolnya berapa tuh dari ujung ke ujung? Dari sini ke sini nolnya ada 4 ya. Pindahkanlah semuanya, nolnya 4. Terus berarti ini tinggal 78 kali 1 ya, 78.
8. Setelah itu tinggal 3 angka kasih titik, jadilah 780.000 desimeter. Jangan lupa menuliskan satuannya desimeter, begitu ya. Lalu kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Nomor 6. Nah, contoh yang ke-6 bagaimana? 420 desimeter berapa milimeter? Nah, anak-anak lihat lagi. Yang pertama, anak-anak lihat apa sih? Lihat tangganya. Dari desimeter ke milimeter. Tangganya berapa tuh? Desimeter ke milimeter. 1, 2. Oh, tangganya 2. Tangganya turun. Berarti dikali. 420 dikali 1. Dikali ya. Bukan di laut, bukan di danau, tapi dikali. Maksudnya begitu ya. Terus kita lihat lagi. 420 dikali 1. Nah, kita lihat tangganya. Tangganya berapa sih dari desimeter ke milimeter? Tangganya berapa tuh ya? Kita hitung ya. Dari desimeter ke milimeter. 1, 2. Oh, berarti tangganya 2, berarti nolnya ada 2. Nah, setelah begini bagaimana? Nah, anak-anak tinggal, kalau perkalian dengan 0, anak-anak tinggal pindahkan nolnya. Anak-anak lihat nih, dari ujung ke ujung, nolnya ada berapa? Kita lihat ya. Sini 1, 2, 3, nolnya ada 3. Kita pindahkan, berarti semuanya ada 3 nolnya. Anak-anak tinggal pindahkan, nolnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, nolnya kan sudah pindah semua kan? Sekarang berarti sini udah bukan lagi 420, tapi tinggal 42. Terus yang di sini juga bukan lagi 100, tapi tinggal 1. Jadi 42 kali 1. Berapa 42 kali 1? Yang 42. Ingat ya, setelah begini anak-anak kasih titik. Kasih titiknya bagaimana? Setelah 3 angka anak-anak kasih titik. 1, 2, 3. Oh, berarti di sini titiknya. Berarti 42.000 milimeter. Itulah jawabannya. Nah, kita lihat sekarang contoh yang berikutnya ya. Sekarang kita coba bagaimana kalau ada koma akhirnya. Jadi anak-anak harus geser-geser koma ya. Tidak jangan takut, tidak susah. Anak-anak tinggal geser-geser komanya. Misalkan ini berarti nomor berapa nih? Nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, anak-anak misalkan soalnya begini. 24 meter berapa hektometer? Nah, anak-anak lihat nih, dari meter ke hektometer. Anak-anak lihat tangganya naik apa turun ya dari meter ke hektometer. Anak-anak lihat nih, meter ke hektometer. Oh, naik. Berarti dibagi 1. 24 dibagi 1. Nah, setelah itu anak-anak tentukan nolnya. Tangganya berapa sih dari meter ke hektometer? Nolnya jadi mengikuti tangga. Maksudnya begitu ya. Nah, anak-anak lihat lagi nih. Dari meter ke hektometer. Meter ke hektometer. 1, 2. Begitu naik baru dihitung. Jadi jangan 1, 2, 3. Bukan ya. Kalau naik baru dihitung. 1, 2. Oh, berarti naiknya 2, nolnya 2. Nah, kalau pembagian kan, kalau dengan 0 kan anak-anak tinggal coret-coret 0. Tapi ini tidak ada yang bisa dicoret. Bagaimana kalau tidak ada yang bisa dicoret? Kalau tidak ada yang bisa dicoret, maka anak-anak geser koma. Kalau pembagian, geser komanya ke kiri. Anak-anak sebetulnya juga bisa pakai begini, 24 bagi 100, begitu bisa. Tapi maksudnya dengan cara cepatnya tinggal anak-anak geser koma. Geser komanya bagaimana? Geser komanya sejumlah nolnya. Jadi kalau nolnya 2 ya gesernya 2 kali. Nolnya 3, gesernya 3 kali. Jadi ini kan nolnya 2 kan, berarti gesernya 2 kali. Kita coba ya, kita geser 2 kali 24. Geser komanya 2 kali. Geser komanya pertama kali mulai dari mana?
mulai dari sini. 1, 2. Kalau sudah tidak ada angka lagi, anak-anak tambahkan 0. Karena dia geser ke kiri, yang dipakai koma paling kiri. Jadi jawabannya adalah 0,24 hektometer. Inilah jawabannya. Jadi kalau dia geser ke kiri, yang dipakai koma paling kiri. Jadi koma hanya cukup 1. Ya, koma yang ini tidak terpakai. Maka jawabannya adalah 0,24 hektometer. Ya, kita sekarang coba lagi ya. Kita lihat lagi nomor selanjutnya, contoh selanjutnya. Nomor 8. Misalkan contohnya 370 dekameter berapa kilometer. Nah, ini Bu hapus dulu ya, takutnya anak-anak nanti bingung ya. Anak-anak lihat nih, dekameter ke kilometer. Dekameter ke kilometer. Oh, naik, berarti dibagi 1. Soalnya kan 370, anak-anak tulis lagi 370. Terus tangganya berapa nih? Dari dekameter ke kilometer. Dekameter ke kilometer, tangganya berapa? 1, 2. Oh, berarti nolnya 2. Nah, pembagian dengan 0 begini mau langsung anak-anak proses geser komanya juga boleh. Atau mau anak-anak hilangkan dulu nolnya. Misalkan kanan coret, kiri coret. Berarti ini tinggal 37 bagi 10. Itu ya, pembagian dengan 0. Ingat, gesernya ke kiri. Gesernya berapa kali nih? Gesernya sejumlah nolnya. Nolnya ada berapa sih? Oh, nolnya ada 1. Ya sudah, gesernya 1. Gesernya mulai dari sini, bukan dari sini, bukan dari sini. 1. Berarti jawabannya adalah 3,7 km. Kalau mau anak-anak begini boleh, atau mau mengerjakannya begini juga boleh. 370 dibagi 100. Anak-anak langsung geser komanya. Pembagian geser komanya ke kiri. Gesernya sejumlah nolnya. Nolnya ada 2, berarti gesernya 2 kali. Berarti ini gesernya 2 kali ya. Dari sini gesernya 2 kali. 1, 2. Karena dia geser ke kiri, yang dipakai koma paling kiri. Berarti jawabannya 3,70. 0 yang di belakang ini nih tidak pernah terpakai, tidak ada artinya. Jadi 3,70, 3,700, 3,7.000 ini tidak ada artinya, sama juga dengan 3,7. Jadi makanya 3,70 boleh juga ditulis dengan 3,7. Jadi sama jawabannya. Jadi mau pakai cara yang begini, anak-anak coret-coret dulu nolnya sampai habis gitu ya. Sampai tidak ada lagi yang bisa dicoret, kan harus imbang nih. Kanan coret, kiri coret gitu kan. Mau begini boleh, atau mau anak-anak langsung geser-geser aja koma. Kalau pembagian kan gesernya ke kiri, ya udah anak-anak langsung geser-geser aja. Seperti itu juga boleh ya. Terus kita lihat ke kalau dia ada tambah-tambahan, misalkan ya, ada tambah-tambahan, terus ada kurang-kurangan gitu ya, penjumlahan, ada pengurangan satuan panjang, misalkan contohnya. Tunggu ya, ini Bu hapus dulu. Contoh ke-9, misalkan 36 meter tambah 240 desimeter berapa sentimeter, misalkan gitu ya. Soalnya ini misalkan penjumlahan 36 meter tambah 240 desimeter berapa sentimeter, begitu maksudnya ya. Nah, kita kerjakan satu-satu. Jadi semuanya satuan panjangnya kita ganti ke sentimeter karena dia mintanya ke sentimeter. Kita mengerjakannya satu-satu. Jadi ini 36 meter titik-titik sentimeter. Kita buat yang jauh-jauh. Maksudnya apa? Karena di sini nanti perhitungannya. Terus 240 desimeter titik-titik sentimeter. Nanti ini ditambah gitu ya. Karena kan soalnya mintanya ditambahkan. Jadi nanti ini kita tambah. Nah, kita proses dulu satu-satu. Dari meter ke sentimeter. Anak-anak lihat tuh, dari meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter. Oh, turun, berarti kali 1. Anak-anak tulis lagi, 36 dikali 1. Terus, dari meter ke sentimeter, tangganya berapa sih? Meter ke sentimeter. 1, 2. Oh, tangganya 2, berarti nolnya 2. Perkalian dengan 0, nolnya tinggal anak-anak pindahkan.
3600. Nah, di sini anak-anak tulisnya jangan dempet-dempet, harus ada jarak. Kenapa ada jarak? Maksudnya nanti biar anak-anak bisa lurus nih. Ya, angka-angkanya lurus ke bawah, tidak dempet-dempet. Kalau anak-anak bikinnya dempet-dempet, misalkan begini. 360 tambah 780 tambah 3290. Ini bingung nanti lurusnya yang mana. Ya, jadi makanya buatnya jaraknya angkanya jauh-jauh ya. Bukan berarti musuhan angkanya, bukan ya, tapi jauh-jauh biar nanti gampang lurusnya, satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, begitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang angka yang berikutnya, 240 desimeter berapa sentimeter. Nah, anak-anak lihat tangganya lagi nih, dari desimeter ke sentimeter. Oh, turun, berarti dikali 1. Terus dari desimeter ke sentimeter, tangganya berapa sih? Oh, desimeter ke sentimeter, tangganya 1. Berarti nolnya 1. Nah, perkalian dengan 0, nolnya tinggal anak-anak pindahkan. Dari ujung ke ujung, nolnya ada berapa? 1, 2. Oh, nolnya ada 2. Berarti anak-anak pindahkan sini, nolnya 2. Anak-anak yang angka yang berikutnya tulisnya dari satuannya ke puluhannya gitu ya. Jangan tulis di depan, nanti tidak lurus. Kalau tidak lurus nanti bingung untuk menjumlahkannya. Lalu, ini sudah pindah nih. Nolnya sudah pada pindah. Jadi tinggal 24 kali 1. Ya, 24. Nah, kalau nulisnya jaraknya jauh-jauh begini, menjumlahkannya lebih mudah. Karena kita tinggal lurus-luruskan satuan-satuan, puluhan-puluhan, begitu maksudnya ya. Nah, ini berarti berapa nih? 0. Ini berarti 0. Ini berarti 6 tambah 4, 10. Simpan 1. Berarti ini 3 tambah 1, 4. 4 tambah 2, 6. Terus, setelah 3 angka, kasih titik. Berarti inilah jawabannya, 6000 cm. Begitu maksudnya. Ya, ini contoh yang ke-9. Nah, sekarang kita contoh lagi, misalkan yang ke-10. Ibu perjelas lagi banyak contohnya supaya apa? Supaya anak-anak lebih mengerti, lebih paham ya. Jadi bisa nanti kalau anak-anak menemukan soal, jadi anak-anak bisa mengerjakannya dengan mudah. Usahakan tidak menghitungnya pakai kalkulator ya, belajar hitung manual ya. Nah, sekarang kita contoh yang ke-10. Misalkan soalnya 480 hektometer tambah 36 meter berapa desimeter. Nah, sama seperti tadi nih, kita mengerjakannya satu dahulu ya. Jadi 480 hektometer, kita tulis lagi di bawah nih. 480 hektometer berapa desimeter, jauh-jauhan sini ya. Nah, terus bilangan yang keduanya berapa? 36 meter berapa desimeter. Nanti ditambah apa dikurang mintanya, soalnya ditambah, maka ini nanti kita tambah. Nah, kita kerjakan satu-satu ya. Dari hektometer ke desimeter, hektometer ke desimeter. Oh, turun, berarti dikali 1 gitu. Terus nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangga. Hektometer ke desimeter, tangganya berapa nih? 1, 2, 3. Oh, nolnya 3. Nah, anak-anak perkalian dengan 0, anak-anak tinggal pindahkan nolnya. Dari ujung ke ujung, nolnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Oh, nolnya 4. Anak-anak pindahkan nih. 1, 2, 3, 4. Ingat ya, nulisnya jangan dempet ya. Kasih jarak. Lalu 48 kali 1, ya 48. Kemudian kita kerjakan yang bilangan yang kedua. 36 meter berapa desimeter. Anak-anak lihat nih, dari meter ke desimeter. Oh, turun, berarti dikali 1. Terus nolnya bagaimana? Meter ke desimeter. Oh, nolnya 1. Anak-anak lihat ada berapa sih nolnya? Ada 1, pindahkan. Lalu 36 kali 1, 36. Nah, anak-anak tinggal jumlahkan. Berarti ini 0, terus ini 6, terus ini 3. Ini 3 ya. Spidolnya tintanya kebanyakan jadi kelihatannya bukan seperti 3 ya. Ini 3 tadi ya. Terus ini 0, lalu 8, lalu 4. Nah, setelah begini anak-anak kasih angka, kasih titik. Setelah 3 angka, titik. Tuh, 2, 3, titik. Inilah jawabannya. 480.360 desimeter. Ya, nah ini kan penjumlahan.
Sekarang kita Ibu contohkan dengan pengurangan. Bagaimana kalau pengurangan di satuan panjang? Cara pengerjaannya sama saja ya, cara pengerjaannya ya. Cuma dia nanti dikurang. Nah, sekarang contoh yang nomor 11. Misalkan soalnya 4.800 480 kilometer dikurang 4 hektometer, kurang 8 dia, dikurang 8 hektometer, berapa dekameter? Nah, anak-anak lihat nih, sekarang ini pengurangan. 480 km dikurang 8 hektometer. Dia minta jadikan kemana? Jadikan ke dekameter. Kita proses satu-satu. 480 km berapa dekameter? Sini ya, jaraknya jauh-jauh ya. Lalu 8 hektometer. 8 hektometer berapa dekameter? Setelah itu kita kurangi. Nah, anak-anak proses satu-satu nih. Dari kilometer ke dekameter. Kilometer ke dekameter, tangganya gimana? Oh, tangganya turun. Tangganya turun kan? Kilometer ke dekameter turun ya. Turun berarti kali 1. Terus bagaimana dengan nolnya? Nolnya mengikuti tangga. Dari kilometer ke dekameter, tangganya berapa sih? 1, 2. Oh, tangganya 2. Berarti nolnya 2. Setelah itu kita proses. Perkalian dengan nol, nolnya tinggal kita pindahkan. Dari ujung ke ujung, nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Oh, nolnya pindahkan 3. 1, 2, 3. Lalu bagaimana? 48 dikali 1, ya 48. Ya, bilangan yang pertama sudah kita proses. Sekarang bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua bagaimana? 8 hektometer berapa dekameter? Hektometer ke dekameter, anak-anak lihat nih, hektometer ke dekameter. Oh, turun. Berarti dikali 1. Nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangga. Tangganya dari hektometer ke dekameter, tangganya berapa nih? 1. Berarti nolnya 1. 8 kali 10, 80 dekameter. Dia minta kan dikurangi ya, sudah kita kurangi. Jadi kalau anak-anak nulisnya tidak dempet-dempet seperti begini, ada jarak, lebih gampang, lebih mudah untuk menguranginya ya. Kelihatan ini lurus ya, satuan sama satuan, puluhan sama satuan, begitu maksudnya apa? Puluhan sama puluhan gitu ya. Nah, ini 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 8 tidak bisa, berarti pinjam. Ini 10 sudah dikasih 1, tinggal 9. Setiap dapat pinjaman 10. 10 tambah 0, 10, 10 kurang 8, 2. Lalu ini 9. Anak-anak harus ingat nih, ini ada rumus yang tidak ada di rumus di dalam buku rumus kumpulan matematika. Jadi kalau 0 sudah dipinjam ke sebelahnya, maka yang tetangganya si 0 itu otomatis berkurang 1. Nah, tetangganya 0 siapa? Tetangganya 0 adalah 8. Kalau 4-nya bukan tetangganya 0. Tetangga itu maksudnya yang sebelah persis. Yang sebelah persis dari 0 siapa? 8. Kalau ini sudah dikurangin 1, maka ini secara otomatis, secara langsung berkurang dengan sendirinya. Begitu ya. Jadi kalau 0 sudah dipinjam, maka tetangganya si 0-nya ini yang berdekatan banget ya, yang berdekatan sekali dengan 0, itu langsung berkurang secara otomatis, berkurang secara langsung. Jadi ini tinggal 7. Berarti ini 9, terus ini tinggal 7, 7 kurangin nggak ada. Di sini kan sekolah sebutannya tidak ada angka kan? Berarti 7, kurangin tidak ada ya 7, terus ini 4. Nah, inilah jawabannya. Berarti setelah 3 angka kasih titik, lalu tulis satuan, ya jangan lupa tulis satuannya. Kalau anak-anak mau mengecek, betul nggak sih 47.920 hasilnya, anak-anak tinggal balik. Misalkan kita mengecek ya, 47.920 ditambah 80. Ini kita tambah. Berapa nih? Ini 0, 2 tambah 8, 10, simpan 1. Sini ya, 10 taruh 1 sini, 8, sini 4. Nah, berarti betul kan? 47.920 tambah 80 adalah 48.000. Berarti jawaban yang ini adalah betul.
Betul, begitu ya. Jadi ada rumus baru lagi dari Ibu. Seandainya 0 sudah dipinjam, maka tetangga persisnya 0 itu otomatis berkurang 1. Begitu maksudnya ya. Nah, ini kalau yang pengurangan. Kalau misalkan ada koma-komaan bagaimana? Ya ada bilangan desimal maksudnya. Ada bilangan desimal bagaimana? Sama saja. Anak-anak yang penting pokoknya komanya harus lurus, tanda komanya harus lurus biar supaya mudah menghitungnya, memprosesnya. Tunggu ya. Ini Ibu hapus dulu. Sekarang contoh yang ke-11 ya. Misalkan ada soalnya begini. 2,8 km ditambah 46 meter berapa dekameter. Nah, ini beda-beda nih. Ada yang dikali, ada yang dibagi begitu ya. Tidak apa-apa, anak-anak tidak perlu bingung ya. Anak-anak lihat, kita kerjakan dulu satu. 2,8 km berapa dekameter. Sudah gitu, yang bawahnya 46 meter berapa dekameter. Terus nanti diapain tuh? Mintanya nanti ditambah. Kita proses dulu satu-satu. 2,8 km ke dekameter. Anak-anak lihat tangganya. Kilometer ke dekameter. Turun. Berarti dikali 1. 2,8 dikali 1. Itu ya. Terus nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangga. Kilometer ke dekameter. Kilometer ke dekameter. Tangannya berapa sih? 1, 2. Oh, nolnya berarti 2. Nah, kalau perkalian dengan 0 yang ada koma-koma begini, desimal begini, komanya kita geser ke kanan. Kalau pembagian kan tadi misalkan begini nih, 28 bagi 100 gitu ya. Aku nggak kelihatan ya, gitu di sini. Misalkan 28 dibagi 100 gitu ya. Pembagian dengan 0 kan komanya geser ke kiri. Nah, kalau ini perkalian dengan 0, terus ada desimalnya, berarti komanya geser ke kanan. Maksudnya begitu ya, ini kita geser ke kanan. Nah, sekarang kita lihat nih, ini gesernya berapa kali? Gesernya 2 kali. Soalnya kan begini, 2,8. Gesernya 2 kali ke kanan. Yang ini tidak dihitung. Kita hitung dari sini. 1. Kalau habis, tambahkan lagi 0. 2. Gitu ya. Nah, karena digeser ke kanan, yang dipakai koma paling kanan. Nah, jadi inilah jawabannya. 280,0. Ya, koma 0 anak-anak boleh juga tidak ditulis, boleh ya. Sekarang kita proses yang bilangan yang kedua. 46 meter berapa dekameter. Nah, anak-anak lihat nih, meter ke dekameter naik, berarti dibagi 1. Ya, tangganya bagaimana? Tangganya mengikuti nolnya mengikuti tangganya dari meter ke dekameter. Oh, tangganya naiknya 1, berarti tangganya 1, nolnya 1. Pembagian dengan 0, komanya gesernya ke kiri. Kalau tadi perkalian dengan 0, komanya geser ke kanan. Kalau dia ada koma ya, kalau kayak begini nih, anak-anak geser-geser koma, gesernya ke kiri. Sebetulnya bisa sih nanti anak-anak pakai bagi sun ke bawah juga boleh. Tapi takutnya lama ya, jadi makanya pakai cara cepat. Pembagian seperti ini yang tidak ada 0 yang bisa dicoret, maka anak-anak coret geser-geser komanya. Pembagian gesernya ke kiri. Gesernya berapa kali? Gesernya tergantung nolnya. Kalau nolnya 1 ya gesernya 1, nolnya 2 gesernya 2. Nah, ini nolnya cuma 1, berarti gesernya 1. Nah, gesernya mulai dari mana? Mulai dari sini 1. Berarti 4,6. Ingat ya, ini komanya harus lurus. Sekarang kita tinggal proses. 0 dikurang 6 tidak ini tambah ya. 0 tambah 6, 6. Terus 0 tambah 4, 4. Ini komanya lurus. Terus ini 8 tambah 0, ini 8, terus ini 2. Terus berapa satuannya? Dekameter. Jadi inilah jawabannya. Itu kalau dia ditambah, terus ada yang koma-koma, begitu maksudnya ya. Kalau di pengurangan juga sama saja, nanti anak-anak tinggal kurang. Yang penting komanya harus lurus. Seandainya ada penjumlahan yang tidak ada komanya, misalkan begini nih. Misalkan penjumlahannya tidak ada komanya, misalkan 48 ditambah 2,6. Nah,
Karena anak-anak bingung nih susun ke bawahnya bagaimana sih? Bukan begini susun ke bawahnya, gitu bukan ya. Terus bagaimana? Makanya ini 48-nya kita tambahkan koma 0 juga, kasih koma juga, komanya koma 0. 48,0 kan sama dengan 48 kan, tinggal kita luruskan komanya, ini 6, ini 2, begitu ya. Jadi kalau ada bilangan yang satunya tidak ada koma tapi yang satunya ada koma, maka anak-anak yang tidak ada komanya, anak-anak tambahkan saja komanya biar susun ke bawahnya lebih mudah, maksudnya begitu ya. Nah, itu kan tadi satuan panjang. Sekarang kita belajar tentang satuan berat. Kita belajar tentang ukuran satuan berat. Nah, satuan berat kan tangganya tadi, kalau ini kan satuan panjang kan, ini tangga satuan panjang. Ibu singkat aja ya, satuan, oh ibu tulis kecil-kecil deh ya. Ini satuan panjang. Terus ini berarti satuan berat ya, sebelah sini ya. Nah, patokannya adalah satuan panjang. Kalau satuan panjang anak-anak sudah hafal, maka begitu ke satuan berat anak-anak tinggal ganti nih. Satuan berat kan yang ada gram-gram-gram gitu, berarti ini yang tulisan mm ini anak-anak ganti dengan G. Jadi km ini jadi kg, kilogram, hektogram gitu ya. Terus ini dekagram ya. Terus ini m-nya diganti dengan G, berarti gram. Terus ini desigram gitu ya. Ya, ini gram, terus desigram, lalu sentigram, lalu miligram. Pokoknya yang ada G, yang ada M, meter diganti dengan G, gram. Terus nanti di atasnya itu ada lagi satuannya, ton, kuintal, titik-titik gitu ya. Nah, titik-titik itu tidak ada nama, tapi maksudnya itu tetap diproses. Jadi kalau misalkan ada soal kuintal ke kilogram berapa, titik-titik kita proses, kita hitung untuk tangganya, maksudnya seperti itu. Nah, contohnya misalkan kita lihat ke contoh ya. Nah, hektogram anak-anak harus tahu nih, hektogram itu artinya sama juga dengan ons. Jadi kalau nanti ada soal pakai ons ya, itu berarti sama juga dengan hektogram. Kita lihat contoh yang pertama, 48 kilogram berapa dekagram. Anak-anak kayak tadi nih, seperti tadi yang di satuan panjang, kalau dia turun dia kali, kalau dia naik berarti dia bagi, kalau turun berarti kali 1, kalau naik berarti bagi 1. Nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangganya. Tangganya 1 ya nolnya 1, tangganya 2 ya nolnya 2. Nah, kita lihat nih, kilogram ke dekagram, kilogram ke dekagram. Oh, turun, berarti dikali 1. Gitu ya. Terus tangganya bagaimana? Nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangganya. Kilogram ke dekagram. Tangganya berapa sih? Kilogram ke dekagram 1, 2. Oh, tangganya 2, berarti nolnya 2. Perkalian dengan 0, anak-anak tinggal pindahkan. Nolnya ada berapa nih? Ada 2. 48 kali 1, 48. Jadi, inilah jawabannya setelah 3 angka kasih titik. Lalu ini dekagram. Jadi 4.800 dekagram. Terus kita lihat contoh yang kedua. Misalkan soalnya 200, soalnya misalkan 960 sentigram berapa desigram. Nah, anak-anak lihat lagi nih seperti tadi nih, lihat tangganya. Dari sentigram ke desigram, sentigram ke desigram. Oh, naik, berarti dibagi 1. 960 dibagi 1. Nah, nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangganya. Dari sentigram ke desigram. Oh, tangganya 1, berarti nolnya 1. Nah, anak-anak tinggal coret ya, kanan coret, kiri coret. Nah, berarti ini bukan lagi 960, tinggal 96. Ini juga bukan lagi 10, tinggal 1. 96 bagi 1, 96 desigram. Gitu ya. Nah, ini contoh yang ke-1 sama contoh yang kedua. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya ya. Contoh yang ketiga.
Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Misalkan ada soal begini. 46 ons berapa gram? Nah, 46 ons berapa gram? Nah, anak-anak jangan bingung. Aduh, apaan sih itu ons? Kan di satuan berat nggak ada ons. Ada. Ons itu sama juga dengan hektogram. Jadi ini sama juga. Kalau anak-anak takutnya bingung ya, anak-anak tulis lagi saja ini 46 hektogram berapa gram. Maksudnya begitu ya. Nah, anak-anak tinggal lihat nih, dari hektogram ke gram. Naik apa turun? Oh, turun. Berarti dikali 1. 46 dikali 1. Terus lihat dari hektogram ke gram. Hektogram ke gram. Turunnya berapa ya? 1, 2. Oh, tangganya 2, berarti nolnya juga 2. Gitu ya, kalau tangganya 1, nolnya 1. Tangganya 2, nolnya 2. Nah, perkalian dengan 0, anak-anak tinggal pindahkan nolnya. Dari ujung ke ujung, nolnya ada berapa sih? Oh, nolnya ada 2. Ya sudah, pindahkan nolnya 2. Nol sudah pindah semua nih. Berarti ini sekarang tinggal 46 kali 1. Berarti 46. Nah, setelah begini, setelah 3 angka kasih titik. Jangan lupa tulis satuannya. Nanti kalau nggak ada satuannya, nanti 4.600 apa? 4.600 tomat, 4.600 telur. Ya, tapi bukan 4.600 gram. Begitu maksudnya ya. Ini contoh yang ketiga. Lalu contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat misalkan 2.800 miligram berapa sentigram. Nah, dari miligram ke sentigram, anak-anak lihat tangganya. Naik apa turun? Oh, naik. Berarti bagi 2.800 bagi 1. Nah, nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangga. Dari miligram ke sentigram. Oh, tangganya 1. Berarti nolnya 1. Nah, kalau dia bisa dicoret-coret, nolnya sebaiknya anak-anak coret. Jadi harus imbang, kanan coret, kiri coret, gitu ya. Nggak boleh kanan saja, nggak boleh kiri saja. Nah, ini anak-anak tinggal coret, coret, coret. Nah, berarti sekarang ini udah bukan lagi 2.800, tetapi tinggal 280 bagi 1. 280 bagi 1 berapa? Ya 280. Satuannya apa? Oh, sentigram. Anak-anak tulis lagi satuannya sentigram. Begitu maksudnya ya. Lalu ini contoh yang keempat. Kita lihat lagi contoh yang kelima. Contoh yang kelima. Ya, misalkan ada soal seperti ini. Nah, 7.800 gram berapa ons? Terus anak-anak jangan bingung, apa sih itu 7.800 gram berapa ons gitu ya kan? Ons nggak ada tuh di satuan berat. Ada. Ini sama juga dengan hektogram. Kalau anak-anak khawatir bingung, anak-anak tulis, oh ini hektogram. Terus ini berarti 7.800 gram. Begitu maksudnya 7.800 gram berapa hektogram? Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal proses nih. Dari gram ke hektogram. Tangganya gimana? Gram ke hektogram. Oh, naik. Berarti dibagi 1. Nah, terus setelah itu dari gram ke hektogram. Tangganya berapa sih? Gram ke hektogram. 1, 2. Oh, tangganya 2. Berarti anak-anak tinggal coret-coret nolnya. Kanan coret, kiri coret, kanan lagi coret, kiri lagi coret. Nah, ada lagi nggak sih yang bisa dicoret? Sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret. Berarti ini bukan lagi 7.800, tinggal 78. Ini bukan lagi 100, tinggal 1. Berarti 78 bagi 1, ya 78 hektogram. Begitu ya. Nah, ini contoh yang kelima. Lalu contoh yang keenam, misalkan. Contoh yang keenam misalkan 6.800, oh jangan 6.800, 9.800 miligram berapa sentigram. Nah, kita lihat contoh yang keenam. 9.800 miligram berapa sentigram. Nah, anak-anak lihat nih dari miligram ke sentigram.
Oh naik, berarti dibagi 1. 9.800 dibagi 1. Terus nolnya bagaimana? Miligram ke sentigram. Oh nolnya, apa tangganya bagaimana? Tangganya ikutin nolnya. Oh tangganya 1, berarti nolnya 1. Nah setelah itu anak-anak tinggal proses. Kalau pembagian yang ada dengan 00 begini, anak tinggal coret. Harus imbang ya. Kanan coret, kiri coret. Gak boleh kanan saja, gak boleh kiri saja. Berarti ini anak-anak coret. Kanan ini direbus, ini direndang, misalkan gitu ya. Nah masih ada lagi nggak yang bisa dicoret? Ini masih ada yang bisa dicoret, tapi ini sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret. Berarti tidak boleh ini doang yang dicoret, ini dicoret. Ini tidak, nggak boleh. Ini doang yang dicoret, ini tidak juga nggak boleh. Harus imbang, kanan coret, kiri coret, kanan coret. Begitu maksudnya ya. Jadi angka begini, bilangan begini tidak ada lagi yang bisa dicoret. Berarti ini tinggal 980. Lalu ini tinggal berapa? Tinggal 1. Berarti 980 bagi 1, iya 980. Satuannya apa? Sentigram, gitu maksudnya ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau ada yang penjumlahan atau pengurangan di satuan berat. Sama saja ya. Sama tadi seperti satuan panjang. Anak-anak proses dulu satu-satu gitu ya. Kita lihat nomor 7. Kita lihat misalkan ada penjumlahan dulu deh. 3 ton tambah 48 kuintal berapa kilogram. Nah sekarang kita udah agak ke atas sih tangganya nih. 3 ton tambah 48 kuintal berapa kilogram. Nah anak-anak lihat nih, dari ton ke kilogram. Ton ke kilogram naik apa turun sih? Oh turun, berarti dikali. Anak-anak tulis lagi begini satu-satu ya. 3 ton berapa kilogram. Terus 48 kuintal berapa kilogram gitu. Nanti diapakan, dia mintanya soalnya ditambah. Nah anak-anak tinggal lihat nih, dari ton ke kilogram turun kan, berarti dikali 1. 3 dikali 1. Nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangganya. Nah tangganya ada berapa sih dari ton ke kilogram? 1, 2, 3 gitu ya. Yang ini tetap dihitung, titik-titik ini ya tetap dihitung. Jadi tangganya ada 3, nolnya 3. 3 kali 1000 ya 3000. Nah terus anak-anak tinggal lihat nih, kuintal ke kilogram. Kuintal ke kilogram, oh turun, berarti dikali 1. Terus nolnya berapa? Dari kuintal ke kilogram. Nolnya, tangganya berapa sih? 1, 2. Oh tangganya 2, berarti nolnya 2. Berarti nolnya kita geser ya, 2. Lalu 48 kali 1. Berapa 48 kali 1? Ya 48. Kita tinggal proses, kita tambahkan. Karena soalnya mintanya ditambahkan. Ini 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 8, 8, 3 tambah 4, 7. Terus setelah 3 angka, kasih titik. Ini pakai kilogram. Inilah jawabannya, 7.800 kilogram gitu ya. Nah sekarang bagaimana nih, kita lihat contoh yang ke-8 ya, ini gua hapus aja ya. Contoh yang ke-8 kita coba dengan soal pengurangan. Kalau tadi kan penjumlahan kan, sekarang pengurangan, jadi dikurang-kurang bagaimana ya. Sama saja sebetulnya ya. Anak-anak yang penting tahu tangganya, makanya ini harus hafal dan ini juga harus hafal. Tapi menghafalnya cukup yang ini saja buat patokan kita. Nanti begitu kita mau tulis satuan berat, tinggal yang mm-nya anak-anak ganti jadi GG gitu ya, gram-gram-gram gitu ya. Nah ini contoh yang ke-8 misalkan. ...42 kuintal dikurangi berapa tuh? 18 kilogram sama dengan berapa ons misalkan gitu ya. Nah dari kuintal ke ons, dari kilogram ke ons. Nah anak-anak tinggal proses dulu satu-satu seperti yang tadi ya, kita proses satu-satu. 42 kuintal berapa ons. Lalu 18 kilogram berapa ons. Nanti dia mintanya diapakan? Dikurang. Ingat ya, ons itu sama juga dengan hektogram. Ini sama nih dengan hektogram ya, atau hektogram sama ya. Nah sekarang kita proses yuk.
kuintal ke ons. Anak-anak lihat nih, dari kuintal ke ons. Oh, turun, berarti dikali 1. Nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangganya. Tangganya berapa sih dari kuintal ke ons? 1, 2, 3. Oh, tangganya 3, berarti nolnya 3. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita proses. 42 kali 1000. Nolnya kan 3 di sini kan. 1, 2, 3. 42 kali 1, gitu kan? Nolnya kita pindahkan dulu, berarti ini tinggal 42 kali 1. Nah, setelah itu kita proses yang ini nih. 18 kg berapa ons? Kilogram ke ons. Oh, turun, berarti kali 1. Nah, dari kilogram ke ons atau dari kilogram hektogram, berapa sih tangganya? Dari kilogram ke ons. Oh, tangganya 1, berarti nolnya 1. Nah, 18 kali 10 berapa? 180. Nah, sekarang dia minta dikurangi. Kita kurangi ya sekarang ya. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 8 bagaimana? Tidak bisa, maka ini harus pinjam. Ini sudah dipinjam 1 ke sini, berarti tinggal 9. Ini dapat pinjaman 10. 10 kurang 8, 2. Lalu 9 kurang 1, 8. Nah, anak-anak harus tahu nih, kalau 0 sudah dipinjam, berarti tetangganya si 0 ini secara langsung berkurang 1. Jadi tinggal 1 ya, secara otomatis berkurang 1, berarti tinggal 1. Ini si 4 apakah tetangganya si 0? Bukan ya. Jadi dia tidak berkurang. Jadi ini kita proses ya, 9 kurang 1, 8, 1 kurangi 0, 1, 4 kurangi 0, 4. Inilah jawabannya. Setelah 3 angka, kasih titik. Inilah jawabannya, ons atau hektogram, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan anak-anak ketemu soal yang ada koma-komanya? Jadi nanti anak-anak harus geser-geser koma. Tidak apa, sama saja ya. Mau ada geser-geser koma, mau tidak, itu sama saja ya. Perhitungannya pokoknya penting harus hafal urutan satuan tangganya. Terus pada saat prosesnya nanti susun ke bawahnya harus lurus, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kalau dia pakai koma, komanya juga harus lurus. Maksudnya gitu ya. Contoh yang ke-9. Nah, misalkan soalnya bagaimana? Misalkan soalnya 27 cm ditambah 64 desigram berapa gram? Nah, anak-anak lihat nih, dari sentigram dia minta ke gram, terus dari desigram dia minta juga ke gram. Nah, anak-anak proses satu-satu. 27 gram berapa gram? 27 centigram berapa gram? Lalu 64 desigram berapa gram? Nanti anak-anak tinggal tambah. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat yuk. Dari sentigram ke gram. Tangganya gimana sih sentigram gram? Oh, naik. Berarti dibagi 1. Itu ya. Terus dibagi 1, terus tangganya apa? Nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangganya. Sentigram ke gram. Sentigram ke gram. Oh, tangganya 2, berarti nolnya 2. Nah, pembagian dengan 0, anak-anak tinggal geser koma. Jadi 27 dibagi 100, geser komanya 2 kali. Geser komanya sejumlah nolnya. Geser komanya 2 kali. Mulai dari sini ya. 1, 2. Kalau dia habis tidak ada angka lagi, anak-anak tambahkan 0. Karena dia gesernya ke kiri, yang dipakai koma paling kiri. Jadi koma yang ini tidak terpakai. Jadi koma yang paling kiri berarti 0,27. Berarti jawabannya 0,27. Ingat ya, nulis angkanya jangan nepet-nepet ya, kasih jarak supaya nanti anak-anak mudah susunnya, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, seperti itu ya. Atau gini berarti per sepuluhan, per seratusan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari desigram ke gram. Desigram ke gram. Oh, naik. Berarti dibagi 1. Nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangganya. Desigram ke gram. Nolnya, tangganya 1, berarti nolnya 1. Bagian dengan 0, anak-anak tinggal geser koma. 64, geser komanya berapa tuh? Geser komanya sekali. Berarti 6,4. Ya. Nah, setelah begini anak-anak tinggal proses. Ini di sini seolah-olah ada angkanya 0, tapi angka 0 kan tidak pernah ditulis di belakang ya. Jadi makanya 7 ditambah tidak ada angka, atau 7 tambah 0 berarti 7.
2 ditambah 4 berarti 6. Berarti ini 6. Berarti inilah jawabannya. Gitu ya. Terus udah gitu? Berarti ini 6,67. Nah, ini kalau kita geser-geser koma ya, ada yang geser-geser koma anak-anak. Pokoknya kalau dia pembagian geser komanya ke kiri, kalau dia perkalian geser komanya ke kanan. Ini contoh yang ke-9. Contohnya lagi, contoh yang ke-10 ya. Pokoknya kalau dia ada geser-geser koma, anak-anak harus ikut bagian itu gesernya ke kiri, kalau perkalian gesernya ke kanan. Nah, ini contoh yang ke-10. Misalkan ada soal begini. 2,3 gram ditambah 4.600 desigram sentigram. Dia minta jadikan ke desigram. Nah, anak-anak lihat nih, 2,3 gram jadikan ke desigram. Lalu 4.600 centigram jadikan ke desigram. Kita proses dulu satu-satu seperti yang tadi ya, kita proses satu-satu. Jadi ini 2,3 gram dia minta jadikan ke desigram. Lalu 4.600 centigram dia minta jadikan ke desigram. Nanti diapakan? Nanti ditambah, begitu ya. Nah, kita lihat sekarang dari gram ke desigram. Tangganya naik apa turun ya? Gram ke desigram. Oh, turun, berarti dikali 1. Nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangganya. Nah, dari gram ke desigram, tangganya berapa sih? Gram ke desigram. Oh, 1. Berarti tangganya 1, nolnya 1. Sekarang kita tinggal proses. Kalau perkalian dengan 0, anak-anak tinggal geser komanya. 2,3 kali berapa tuh? Kali 10. Berarti geser komanya ke kanan 1 kali. Geser komanya 1 kali. Berarti dari sini ya. Yang soal tidak usah dihitung. Jadi 1. Kalau dia tidak ada angka lagi, pinjam 0 atau tambahkan 0. Karena dia gesernya ke kanan, yang dipakai koma paling kanan. Berarti 23,0. 23,0 juga sama juga dengan 23. 0 di belakang itu tidak ada artinya. 23,00, 23,0 ada banyak gitu ya, artinya tidak ada. Jadi sama juga dengan 23. Berarti ini kita tulis ya, 23,0. Koma nolnya tetap kita pakai supaya apa? Kalau nanti kita mau susun ke bawah sini, nolnya bisa kita luruskan. Karena apa? Susun ke bawahnya biar mudah, koma-komanya lurus gitu maksudnya ya. Sekarang ini dari sentigram ke desigram. Sentigram ke desigram, oh naik, berarti dibagi 1 ya. Nah, nolnya bagaimana? Nolnya mengikuti tangga. Kita lihat nih dari sentigram ke desigram. Sentigram ke desigram, oh tangganya 1, berarti nolnya 1. Nah, jangan lupa nih anak-anak, pembagian dengan 0, nolnya tinggal dicoret. Anak-anak coret yang ini 1, coret lagi 1, kanan coret, kiri coret. Nah, masih ada lagi nggak sih yang bisa dicoret? Yang sebelah sini masih ada yang bisa dicoret, tapi yang sebelah sini kan sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret. Berarti ya sudah, berarti tidak ada lagi yang bisa dicoret, maka berarti ini tinggal 460 bagi 1 ya, 460. Nah, kalau seperti ini kan tidak lurus kan? Nah, makanya anak-anak membuatnya harus lurus. Jadi 23,0-nya di sini nih. 23,0, terus ini kan tidak ada koma 0, maka anak-anak tambahkan saja. Berarti 460,0. Jadi lurus komanya supaya mempermudah anak-anak menghitungnya. Jadi 0 tambah 0 ya 0, terus 3 tambah 0 ya 3, 2 tambah 6 8, terus ini 4. Terus komanya di sini, begitu kan? Jangan lupa tulis satuannya. Nah, begini. Nah, terus setelah begini, inilah jawabannya. Anak-anak boleh menjawabnya begini atau mau jawabnya gini juga boleh. 483 desigram gitu boleh. Jadi mau jawabnya pakai koma 0 boleh, mau jawabnya tidak pakai koma 0 juga boleh. Nah, inilah perhitungan kalau ada yang geser-geser koma, ada yang perkalian yang ada komanya, atau yang pembagian yang ada komanya tapi yang
dengan yang 10 atau 100, jadi bagi 10, bagi 100, seperti itu ya. Anak-anak tidak susun ke bawah pun tidak apa-apa. Misalkan seandainya anak-anak mau susun ke bawah, misalkan nih ya, Ibu kasih contohnya, misalkan mau susun ke bawah tidak mau geser-geser koma, nggak apa-apa sih, sama aja, jawabannya juga sama. Misalkan nih, sebentar ya, ini contoh yang terakhir ya, setelah itu kita selesai belajarnya yang tentang tangga urutan satuan panjang dan urutan satuan berat. Kita lihat ya, kalau misalkan ada soal begini, 46 bagi 10. Kalau tadi kan Ibu ajarnya kan kalau dia pembagian dengan 10, pembagian dengan 100, geser komanya ke kiri. Sekarang kalau kita mau mengerjakannya susun ke bawah juga bisa. Jadi 46 bagi 10. 46 bagi 10 0. 0 kali 0 0. Ini kan turun 46 kan. 46 bagi 10 tadi sudah kan. Berarti sekarang kita pinjam 0 atau tambahkan 0. Kalau ini pinjam 0 maka ini kasih koma. Ya, komanya cukup sekali. Nanti kita bisa pinjam lagi, terus begitu boleh. Kalau nggak ada angka pinjam lagi, terus kalau kurang angkanya pinjam 0 lagi boleh. Tapi koma cukup satu kali. Berarti ini 460 bagi 100. 460 bagi 460 bagi 10. Tinggal coret-coret, berarti 46. Ini bagi ini 46. Sorry. 46 bagi 10. Sorry. Misalkan anak-anak mau 46 bagi 10 misalkan ya. 46 bagi 10. Nah, 46 bagi 10 kan ini 4 kan? 4 kali 10, 40 gitu kan? Terus sekarang ini tinggal kita kurangi. 6 kurangi 0, 6. 6 bagi 10 bisa? Tidak bisa, berarti ini pinjam 0 atau tambahkan 0, berarti 60. Nah, karena dia pinjam 0 atau tambahkan 0, ini kasih koma. Nanti kalau kita mengerjakan ke bawahnya juga kita pinjam lagi 0 atau tambahkan 0 terus, komanya cukup satu kali, tidak usah lagi kasih koma lagi, tidak usah ya. Sekarang ini 60 bagi 10, 6 kali 10, 60 itu ya. Nah, ini jawabannya 4,6. Sama juga dengan kalau anak-anak geser koma, 46 bagi 10. Geser komanya sejumlah nolnya kan ada 1. Berarti gesernya 1 kali. Berarti ini 46 bagi 10 ya. 46 gesernya 1 kali, mulai dari sini. Ya, berarti jawabannya adalah 4,6. Sama juga dengan kalau anak-anak susun ke bawah, jawabannya sama ya. Nah, itulah tadi kita sudah belajar tentang satuan panjang dan satuan berat. Nah, anak-anak nanti harus ingat lagi tangga-tangganya untuk satuan panjang dan tangga-tangganya untuk satuan berat. Jadi apa sih tangganya untuk satuan panjang? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Mau anak-anak menghafalnya pakai cara anak-anak sendiri boleh, atau anak-anak mau menghafalnya misalkan pakai lagu juga boleh ya, lagu yang anak ingat, atau kalau misalkan anak-anak ada cara lain juga silakan. Yang penting itu harus hafal 7 itu. Jadi kalau yang satuan panjang sudah hafal, nanti pada saat kita mencari atau mengingat lagi yang satuan berat, itu tinggal kita ganti seperti tadi ya, meter-meternya diganti dengan gram-gram-gram seperti gitu. Jadi kilometer jadi kilogram, terus yang hektometer jadi hektogram seperti gitu. Nah, tapi di satuan berat seperti yang tadi Ibu contohkan, di atasnya ada tangga lagi, ton, kuintal, titik-titik ya. Titik-titik tidak ada namanya, tapi tetap itu dihitung untuk proses satuan berat. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang satuan panjang dan satuan berat. Semoga materi ini bisa membantu anak-anak ya dalam mengerjakan latihan soal. Sampai bertemu kembali.